Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, iya. Hari Senin tanggal 20 April 2020. Kita dari kelompok fisik 6 ya akan apa menuntaskan tugas yang selanjutnya di sesi kelima ini. Untuk yang memaparkan sebagai moderator adalah Ibu Hani dan pemberi materi atau presenter adalah Pak Denny. Saya langsung saja kepada Ibu Hani sebagai moderator untuk melanjutkan sesi ini. Silakan Ibu Hani. Oke. Tes. Suara saya terdengar jelas? Iya, Bu Hani. Baik, terima kasih Ibu Sari. Sesi hari ini saya sebagai moderator. Sebelum membuka acara hari ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hani Rahmawati. Saya bekerja di SMA BPI 2 Bandung. Untuk pemateri pada sesi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Denny sebagai narasumber dengan judul materi cara membuat Google Classroom untuk pembelajaran ya Bapak. Iya betul Bu. Google, Pembelajaran. ya. Google merupakan salah satu mesin pencari digital terbesar yang ada. Sering menyediakan platform yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak Denny sebagai narasumber akan menjelaskan salah satu platform Google Classroom untuk pembelajaran jarak jauh yang sekarang kita lakukan kepada siswa-siswa di sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, atau SMA. Bapak Denny. Ya Bu. Bapak Denny, halo. Halo. Apakah terdengar suara saya? Halo, terdengar Bu. Suara saya jelas Bu. Halo Bu. Halo, Bapak Denny. Sudah siap Halo. dengan pemaparan materi hari ini? Sudah Bu. Ini terdengar. Halo. Terdengar? Sudah siapkah untuk Sudah Bu. menyampaikan materi di sesi ini? Ya? Sudah Bu. Sudah. Halo? Halo. Ya, silakan. Sudah, Bu. Bu Sari. Halo? Bu Sari, suara saya terdengar? Ya. Sudah. Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya, sudah. Ya. Baik. Halo. Waktu saya. Ya, Bu Hani. Nah, Bu Hani tidak ada suaranya. Ya, silakan Pak. Dimulai. Oh iya, dimulai saja ya Bu ya. Ya, silakan Ya, Bu terima Epa. kasih Bu Sari Damayanti dari TKBPI Bandung sebagai host dan Bu Hani Rahmawati dari SMA BPI 2 Bandung sebagai moderator yang bertugas hari ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita mulai saja ya materi di sesi kelima ini mengenai cara membuat Google Classroom untuk pembelajaran. Mungkin waktunya saya dapat waktu 60 menit ya Bu ya dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Alfiansyah, guru di SMKN 4 Bandung. Saya guru di jurusan Teknik Audio Video Bu atau Bapak Ibu atau Teknik Elektronika. Saya kebetulan mengajar di mata pelajaran mikrokontroler atau pemrograman.
Nah, mungkin mungkin itu ya cukup perkenalannya. Nah, sekarang akan saya share konten PPT tentang cara membuat Google Classroom. Nah, bagaimana Bu Hani, Bu Sari? Sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, nah, udah. Sudah ada Udah, Mas, PPT-nya. sudah. Sudah, ya. Kita mulai saja. Ya, sudah. Nah, saya akan menjelaskan di sini tentang cara membuat Google Classroom untuk pembelajaran. Nah, untuk yang bingung, apa sih Google Classroom? Cara pakainya gimana? Kita bisa buatnya di mana? Nah, Google Classroom itu merupakan platform digital buatan Google untuk pembelajaran online yang dapat kita akses secara gratis. Nah, Google kan salah satu mesin terbesar ya, Bapak Ibu. Paling sering kita memberikan tugas kepada siswa, silahkan cari tentang tugasnya di Google atau cari materinya di Google. Karena Google serba tahu, serba tahu. Semua yang kita cari mungkin jawabannya ada di sana. Nah, Google pun sering menyediakan nih platform-platform gratis yang sering kita pakai itu email atau Gmail yang buatan Google. Kemudian Google Drive untuk kita menyimpan data. Kemudian ada lagi Google Form yang kita pakai untuk membuat absen atau presensi yang sekarang juga kita gunakan. Kemudian, nah ini ada platform yang Google buat untuk pembelajaran online. Namanya Google Classroom. Kenapa dinamakan Classroom? Karena jelas classroom atau ruangan kelas karena Google membuat ruangan kelas secara virtual atau secara online. Ruangan kelas namun tanpa tatap muka antara pengajar dan pesertanya atau siswanya. Nah, di Google Classroom ini ada apa aja? Salah satu kelebihan Google Classroom, sebenarnya untuk pembelajaran online banyak yang bisa digunakan ya Bu. Ada Genius, kemudian ada Kuiper, kemudian ada Ruang Guru untuk pembelajaran online. Nah, mungkin untuk Ruang Guru kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kita manfaatkan Google Classroom yang gratis. Kemudian kelebihannya apa? Untuk akun biasa, untuk akun pribadi atau akun personal, satu classroom atau satu kelas bisa berisi sampai maksimal 250 partisipan, yaitu terbagi dua, Bu. Ada pengajar dan siswa. Terbagi duanya seperti ini. Dari 250 itu, 20 maksimal pengajar dan sisanya sebagai siswa. Nah, untuk akun pribadi, untuk akun personal. Yang kedua ada untuk akun edukasi atau G Suite Education nama akunnya. Itu biasanya kita dapat akunnya dari sekolah. Biasanya sekolah memberi kita akun. Kan dengan domain yang berbeda, misalnya kalau akun yang biasa, kita biasanya nama kita, kemudian @gmail.com. Ya Bu, biasanya seperti itu, @gmail.com. Nah, untuk akun edukasi, itu domain belakangnya biasanya nama sekolah. Seperti yang saya punya, akun biasanya @gmail.com, kemudian akun sekolahnya @smkn4bdg.sch.id. Nah, itu untuk akun edukasi. Nah, kelebihan akun edukasi di Google Classroom ini dari jumlah peserta, Bu. Jumlah peserta satu kelasnya. Untuk akun personal hanya 250, tapi untuk akun pribadi itu bisa sampai 1000. Bisa sampai 1000 peserta. Jumlahnya sama, maksimal pengajar 20 di dalam satu kelasnya, dan sisanya yaitu sebagai siswa untuk mengisi kuota sampai maksimal 1000. Begitu, Bu. Nah, mungkin penjelasan singkat tentang Google Classroom itu. Nah, untuk fasilitasnya ada apa aja di dalam Google Classroom? Kita bisa menyampaikan materi seperti di kelas biasa. Seperti kita mengajar di kelas, bisa memberikan materi, cuma materinya kita kirim dalam bentuk file. Misalnya PDF, PowerPoint, atau Microsoft Word.
Kemudian ada untuk tugas. Untuk tugas, nanti kita berikan tugasnya. Bisa kita ketik langsung dalam bentuk soal, bisa kita kirim dalam bentuk file tugasnya. Nah, nanti siswa akan mengerjakan tugas tersebut. Siswa juga mengerjakannya bisa langsung di Google Classroom tersebut atau mengerjakannya di luar dari Google Classroom. Nanti file hasil mengerjakannya siswa kirim balik atau siswa upload kembali di Google Classroom-nya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kuis. Kuis itu untuk apa? Nah, kalau tugas kuis untuk apa? Biasanya kuis digunakan secara langsung atau dadakan, seperti itu. Biasa ya, mungkin beberapa kali kita ngajar seperti itu ya, Bu. Kita mengajar terus tiba-tiba ada kuis atau tugas dadakan yang dikerjakan waktu itu juga dan dikumpulkan waktu itu juga pada saat jam pelajaran belum berakhir. Nah, di situ ada fitur kuis. Fitur kuis kita bisa gunakan di situ. Nah, kalau untuk tugas biasanya kan kita memberi waktu lebih banyak ya, Bu. Misalnya ditugaskan hari ini, kemudian dikumpulkan minggu depan. Nah, nanti kita bisa atur di situ Google Classroom-nya. Nah, mungkin kita mulai saja ya penjelasan singkat Google Classroom seperti itu. Nah, pertama yang tadi udah dijelaskan, ini tujuan memberi materi yang pertama, cara membuat kelas online-nya, yang tentunya kita pakai Google Classroom. Kemudian, upload materi, bagaimana upload materi ke Google Classroom. Kemudian, membuat kuis atau tugas nanti. Kuis dan tugas nanti. Kuis dan tugas, bagaimana caranya. Nah, yang terakhir, setelah kita bisa mengupload materi dan lain-lain, tapi bagaimana cara siswa untuk mengaksesnya? Kan siswa pun harus diberitahu bagaimana cara mengaksesnya. Nanti saya akan menjelaskan tentang cara siswa untuk mengakses Google Classroom yang telah kita buat. Nah, yang pertama untuk ke Google Classroom kita masuk dulu atau kita akses dulu google.com. Google.com. Biasanya kita pakai browser Chrome, Firefox, Microsoft Edge atau yang lain-lain. Kita paling sering kan biasanya pakai Google Chrome. Nah, biasanya Google Chrome kalau kita masuk sudah pasti otomatis masuknya ke google.com. Nah, setelah itu kan ada sering kita saat sudah masuk, kita sudah sign in di email kita atau belum. Nah, saya akan mulai dari waktu masuk ke browser, kita belum sign in atau kita belum login ke email kita. Kemudian masuk google.com, kita login dulu ke email. Nah, di kolom email or phone, kita masukkan nama email kita. Nah, ini saya kasih contoh untuk email ini email edukasi. Gmail edukasi yang domain belakangnya nama sekolah kita tempat mengajar. Biasanya sekolah memberikan domain itu secara gratis juga, Bu. Jadi tidak ada yang berbayar, mau email personal ataupun email edukasi, itu keduanya sama-sama gratis. Dan akses untuk domain sekolah beberapa lebih baik dan beberapa juga ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita masukkan email, setelah tulis email, kita masukkan password. Nah, passwordnya kita tulis, kemudian kita next sampai halaman Google, sampai kita masuk ke akun Google kita sendiri. Nah, setelah masuk, bagaimana cara mengaksesnya? Biasanya setelah kita login, dilihat di browser di pojok kanan atas, Bapak Ibu, di pojok kanan atas. Biasanya kalau sudah tampil foto kita atau foto profil kita yang ada di email, kalau sudah muncul, berarti kita sudah masuk. Biasanya kalau belum muncul di sini kosong, belum ada foto. Nah, kemudian ada titik 9 yang seperti persegi, Bu. 9 titik ini seperti persegi. Kita klik saja yang sana. Kemudian di sini ada beberapa platform buatan Google, ada Spreadsheet, Google Chat, ada Slide. Nah, kita pilih yang Classroom, Bu. Pilih bagian yang Google Classroom. Nah, setelah memilih Google Classroom, nanti tampilannya akan polos hampir sama kayak tampilan kita login.
Kemudian di samping titik 3 titik 9 titik ini yang menyerupai bentuk persegi, ada lambang plus. Itu lambang plus. Kemudian kita klik saja logonya. Klik. Nah, setelah kita klik, kemudian ada dua pilihan. Bapak Ibu. Bu Hani, Bu Sari, bagaimana suaranya? Masih jelas ya? Masih, Pak. Jelas ya? Masih jelas. Iya, dilanjutkan ya. Nah, Silakan. setelah ada kita klik lambang plus ini, kan ada dua pilihan. Sebentar, santai. Bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu Sari? Ya, dilanjutkan saja. Mangga, Pak, Oh, dilanjutkan. iya. Nah, karena untuk Google Edukasi saya pakai bahasa Indonesia, Iya. nanti pilihannya di sini ada gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris nanti ada join class atau create class ya. Nah, karena kita akan membuat, otomatis kita kliknya nanti dipilih sama Bapak Ibu buat kelas. Ya. Nah, di sini buat kelas. Setelah diklik, nanti muncul pop-up baru. Pop-up baru di tengah-tengah layar. Nah, setelah Bapak Ibu klik buat kelas, nanti ada nama kelas. Ini wajib diisi ya, Bapak Ibu. Kemudian ada bagian, ada mata pelajaran, dan ada ruangan. Nah, kemudian nama kelasnya Bapak Ibu tulis sesuai kelas yang Bapak Ibu ampu. Misalnya saya mengajar kelas 10 di jurusan audio video 1. Nah, saya tulis 10 audio video 1. Nah, untuk bagian ini kita tulis harinya. Hari mengajar ini bebas untuk diisi di hari apa aja. Hari mengajar. Misalnya saya mengajar di hari Senin. Saya tulis di sini hari Senin. Kemudian ada mata pelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu tulis mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di kelas tersebut, mata pelajaran apa. Nah, tulis. Nah, untuk ruang, kan di sekolah Bapak Ibu biasanya ruang suka diberi kode dan diberi nama ya, Bapak Ibu. Nah, untuk saya kebetulan untuk mengajar mata pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor ini di kelas 10 dan hari Senin kebetulan di ruang D1.2, D1.2. Nah, saya tulis sini ruang D1.2. Nah, setelah semuanya terisi, kemudian klik buat oleh Bapak Ibu. Klik buat. Nah, setelah itu, kemudian tampilannya akan seperti ini. Ibu, untuk gambar ini, gambar di belakang, silahkan diganti. Itu dibebaskan, bisa pilih tema atau upload foto, silahkan Bapak Ibu ganti. Bisa foto kelas siswanya, atau foto ruangannya, atau foto Bapak Ibu mungkin ditampilkan di sini, silahkan. Nah, nanti ini akan tertulis di sebelah kiri sini. Yang tadi kita buat nama kelasnya, apa, harinya hari apa. Nah, ini ada kode kelas. Ini kode untuk siswa mengakses. Nah, nanti akan dijelaskan di akhir ya, Bapak Ibu, bagaimana cara siswa mengakses dengan kode kelas ini. Nah, nanti di atas ada forum. Ini bisa dilihat, Ibu. Ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nah, fungsi forum buat apa? Kalau misalnya Bapak Ibu sering menggunakan Facebook, mungkin hampir sama tampilannya dengan Facebook di depan sebelah sini. Yaitu mungkin di Facebook untuk menulis status ya, Bapak Ibu. Untuk menulis status di Facebook. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menulis sesuatu, misalnya ada info tambahan untuk kelasnya, atau siswanya ingin menanyakan apa. Nah, nanti Ibu bisa tulis di sini. Nanti setelah Ibu tulis, nanti ada kolom komen. Jadi siswa bisa memberikan komentar atau masih bingung tentang tulisannya, nanti siswa ada. Seperti Facebook, Bu, nanti ada komentar di bawahnya. Nah, setelah itu bagaimana cara upload materi? Tadi membuat kelas sudah ya, Bu, mulai dari login Gmail, kemudian cara akses classroom-nya bagaimana, cara memberi nama kelasnya, memberi waktu pelajarannya kapan. Nah, sekarang kita coba cara mengupload materi.
mengupload materinya bagaimana. Nah, tadi kan di halaman utama, di home ya, yang biasa kita sering ya Bu, yang biasa sering kita sebut home. Nah, di home-nya atau di halaman utama dari Google Classroom, kan sudah ada tadi ya Bu, nama kelas, terus hari pelajarannya hari apa, kode kelasnya, kode akses, kemudian ada kolom buat menulis status dan lain-lain. Nah, tadi kan di atasnya ada forum, anggota, forum, tugas kelas, anggota, nilai. Nah, oleh Ibu dan Bapak, diklik di bagian tugas kelas. Diklik di bagian tugas kelas. Ya. Diklik di bagian tugas kelas. Nah, setelah Ibu klik tugas kelas, nanti akan muncul pop-up di sebelah kiri. Pop-up itu tampilan kecil yang muncul ya Bu di layar. Akan muncul pop-up tampilan kecil seperti ini. Tampilan kecil seperti ini. Nah, nanti di tugas kelas, saat muncul pop-up, ada pilihan, Bu. Ada buat, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, ada gunakan kembali postingan, dan ada topik. Nah, untuk yang pertama, kita akan tahu cara mengupload materi. Setelah masuk ke tugas kelas, Bapak Ibu klik buat di sini, ya. Kemudian klik materi, karena kita akan mencoba untuk mengupload materi. Nah, pertama klik tugas kelas yang setelah di home tadi, klik tugas kelas, kemudian klik. Jadi saat Ibu klik tugas kelas, yang muncul pop-up hanya pop-up buat saja. Nah, setelah pop-up buatnya kita klik, kemudian muncul lagi pop-up yang baru. Nah, jadi pop-up yang bawah sini akan muncul setelah ini, setelah icon buat ini kita klik, baru muncul ini yang bawah sini Bapak Ibu. Nah, setelah itu klik materi. Nah, setelah klik materi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Kan ada materi, judul materi di atas, ada judul, ada deskripsi, ada tambahkan, dan ada buat. Nah, karena kita akan mencoba untuk mengupload materi, maka kita pilihnya yang ini, tambahkan atau upload nanti. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu memberi judul agar siswa tidak kebingungan. Jadi jangan kita upload saja materinya, tapi judulnya tidak ada. Judul deskripsinya kosong, nanti siswa kebingungan. Nah, ini materi tentang apa, buat pertemuan keberapa. Nah, makanya kita beri judul, misalnya di judulnya pertemuan 1. Nah, deskripsi materinya apa? Tentang penjelasan dasar. Penjelasan dasar. Kemudian klik tambahkan. Ya, Bapak Ibu klik tambahkan. Setelah klik tambahkan. Nah, Bapak Ibu, ini nanti sebelum Bapak Ibu klik tambahkan, ini pop-up yang 4 pilihan ini tidak akan muncul. Jadi hanya tambahkan dan buat. Nah, setelah Bapak Ibu klik tambahkan, maka pop-up yang ini akan langsung muncul. Nah, materi yang kita akan upload mau dari mana? Apakah dari Google Drive, atau dari link website, atau file dari komputer, atau dari laptop yang Bapak Ibu punya, atau YouTube, atau video dari YouTube. Ya. Nah, kalau untuk buat di sini, kita klik, nanti akan muncul halaman kosong. Halaman kosong seperti Microsoft Word, dan kita akan mulai memberi materinya di situ. Kita ketik biasa. Kita mengetik materinya di situ. Nah, karena kita akan upload materi, setelah klik tambahkan di sini, kita klik file. Coba kita cari filenya yang sudah ada di laptop atau komputer Bapak Ibu. Untuk Bu Hani, Bu Sari bagaimana? Menjelaskannya terlalu cepat atau tidak? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya, masih terlalu cepat menjelaskannya?
Ya, Pak. Ya, ntar diperlambat lagi ya, Bapak. Nah, kemudian setelah klik tambahkan, Bapak dan Ibu klik file di sini. Bapak Ibu klik file. Karena kita akan mengupload materi yang ada pada komputer Bapak Ibu dan PC Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah klik file, nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya full di layar browser Bapak Ibu seperti ini. Ya. Nah, ada terbaru, upload, drive saya, drive bersama, dan berbintang. Nah, karena kita kan akan mengupload materi, di bagian upload, dilihat Bu, ada tulisan tarik file ke sini, atau pilih file dari perangkat. Nah, dari folder Bapak Ibu di komputer atau di PC, bisa langsung di-drag, ditarik ke tengah-tengah sini, nanti otomatis filenya akan terupload. Atau kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung, bagaimana cara drag-nya, kita pakai yang sederhana saja ya Bapak Ibu. Kita pilih file dari perangkat. Nah, kemudian kita klik. Ya, kita klik file dari perangkat, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, kita pilih, mohon maaf Bapak Ibu, kita pilih file dari perangkat, nanti akan muncul folder di Windows Explorer kita. Nah, kita cari file yang akan kita upload. Setelah kita menemukan file yang akan kita upload, kita klik saja filenya. Ya, setelah kita klik filenya, maka akan terupload di sini. Saya mengupload file yang berjudul mengenal microcontroller .pptx, berarti ini bentuk filenya PowerPoint Bapak Ibu sekalian ya, bentuknya PowerPoint. Besar filenya 3,76 MB. Nah, setelah filenya ada di sini, nah kemudian ada proses upload. Ya, ada proses upload. Nah, nanti tunggu saja proses uploadnya sampai selesai. Kalau proses uploadnya belum selesai Bapak Ibu, ini tulisan upload di sini. Ini warna birunya belum gelap, masih warna biru yang biasa. Nanti kalau proses uploadnya sudah selesai, ini warna birunya berubah jadi warna biru gelap. Oh, berarti file tersebut sudah bisa kita upload. Nah, nanti warna birunya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Judul ini warna birunya lebih gelap. Setelah proses uploading selesai, warna birunya sudah menyala atau sudah lebih gelap, kita klik upload. Setelah kita klik upload, maka tampilannya akan berubah lagi seperti ini. Kembali ke awal, sebelum kita memilih materi. Perbedaannya ada di sini Bapak Ibu, perbedaannya. Tadi waktu kita akan upload materi, hanya ada tambahkan dan ada buat. Nah, setelah kita upload materi, nanti di bawahnya akan ada file materi yang telah kita upload seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Ada tulisannya. Nah, untuk upload materi, apakah bisa lebih dari satu dalam sekali posting? Bisa, Bapak Ibu. Nanti saat kita upload materi, bisa lebih dari satu. Misalnya untuk pertemuan satu, materinya ada dari PowerPoint, misalnya, ada dari PDF, ada dari Microsoft Word, misalnya, ada 3 file materi yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, nanti ditambahkan, nanti caranya pengulangannya sama. Jangan dulu diklik upload, kita pilih dulu materi yang akan kita berikan. Setelah materinya terkumpul,
Setelah uploading selesai, baru kita klik upload. Nah, nanti ada beberapa materi di sini berjajar ke bawah. Nah, karena kita hanya mengupload satu materi ya, Bapak Ibu, hanya kita mengupload satu materi, maka muncul di sini pun hanya ada satu materi, yaitu yang mengenal microcontroller yang tadi saya upload satu. Nah, dilihat di sebelah kanan. Kalau kita misalnya membuat beberapa kelas, nanti waktu upload materi selesai, kita bisa pilih ini untuk kelas apa materinya. Misalnya saya mengajar audio video 1 sampai audio video 4 misalnya. Nah, ini materi ini diberikan untuk kelas berapa? Untuk kelas apa? Oh, audio video saya bisa Ibu pilih di sini. Karena tadi contohnya hanya ada satu kelas, maka di sini akan muncul hanya satu kelas, tidak bisa kita pilih. Ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, setelah judul sudah selesai, judulnya telah dibuat, deskripsinya pun telah Bapak Ibu buat, kemudian filenya sudah ada, kemudian klik posting. Klik posting yang ada di pojok kanan atas ini. Bapak Ibu posting. Nah, klik posting, maka nanti filenya akan ada di classroom yang Bapak Ibu buat. Nanti di akhir akan kita praktekkan ya Bapak Ibu, praktekkan secara langsung. Sekarang saya mungkin akan memberi penjelasannya dulu saja. Nah, setelah kita bisa mengupload materi, kita ingin upload materi sudah selesai, Bapak Ibu sudah pahami, kemudian bagaimana cara membuat kuis. Membuat kuis berarti memberi waktunya cuma singkat ya Bapak Ibu, beda seperti tugas mungkin diberikan hari ini, dikumpulkan besoknya atau minggu depan. Kalau kuis biasanya kita beri waktu 20 menit atau 30 menit untuk mengerjakannya. Ya, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Bu, kita kembali lagi ke awal, ke bagian home Google Classroom-nya. Kemudian pilih tugas kelas seperti yang tadi. Seperti Bapak Ibu tadi buat untuk mengupload materi. Kita klik tugas kelas, kemudian setelah klik buat, nah, kita pilih tugas kuis. Ya, Bapak Ibu pilihnya tugas kuis. Setelah pilih tugas kuis, nanti akan muncul lagi halaman seperti ini. Halamannya hampir mirip seperti kita upload materi ya, Bapak Ibu. Upload materi, cuman di sini tulisannya judul, kemudian di bawahnya petunjuk. Kalau upload materi, di bawahnya tadi ada tulisannya deskripsi. Nah, ini petunjuk. Kemudian Ibu isi judulnya. Misalnya saya menulis, Bapak Ibu isi judulnya, saya menulis ini kuis 1. Kemudian saya memberi petunjuknya hanya singkat ya Bapak Ibu, hanya pilih jawaban yang benar. Nah, nanti untuk tugas kuis bisa berbentuk PG, esai, itu dibebaskan ya Ibu. Kemudian dilihat di bawah ini ada blank quiz. Nah, kita membuat soalnya di sini. Ataupun Bapak Ibu sudah membuat soalnya di Microsoft Word atau di PowerPoint atau di PDF. Nah, Ibu bisa tambahkan, ambil soalnya dari file di komputer Bapak Ibu. File di komputer Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Prosesnya sama seperti tadi upload materi. Nah, karena saya akan membuatnya langsung dari sini, kita menggunakan fasilitas Google Formulir yang sekarang Bapak Ibu dilakukan untuk penugasan, untuk membuat presensi ya, ini sama saja. Nah, kita memanfaatkan Google Formulir di sini. Kemudian kita klik blank quiz, nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman Google Formulir. Nah, sebelum masuk, kita dilihat dulu Bapak Ibu di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Ini sama pilihannya untuk kelas apa, untuk semua siswa, atau misalnya ada beberapa siswa yang ini tugas hanya untuk yang remedial atau kuis hanya untuk yang remedial. Nah, nanti di semua siswa ini kita pilih siswa mana saja. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Nah, ada poin maksimal. Ada poin maksimal. Poin maksimal untuk kuis ini
mau berapa. Misalnya paling besar 100, kita tulis 100 di sini. Nah, batas waktunya nanti kita bisa tentukan. Hari ini misalnya tanggal 20 bulan 4. Mulainya pukul 3. Karena ini kan belum ada batas waktu, nanti kita bisa klik di sini. Mulainya pukul 3, hanya 15 menit, Bu. Berarti sampai 3.15. Nah, seperti itu. Nah, penjelasan yang di sebelah kanan mungkin seperti itu ya, Bu, penjelasan singkatnya. Nah, kita klik Google Formulir. Nanti tampilannya seperti ini. Persis seperti Bapak Ibu sekarang saat membuat presensi. Nah, ada judul di atas, deskripsi formulirnya tentang apa. Nah, nanti ada soal-soal di bawah. Di sini. Nah, saya beri contoh nama judul formulirnya kuis 1. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk soalnya pilihan ganda atau pilihan ganda. Nah, pertama saya bikin soal, tulis soalnya di sini apa yang dimaksud mikro. Nah, nanti ada pilihan, ada optionnya A sampai D. Ini optionnya bisa bebas ya Ibu ya, bisa 3, 4, 5. Optionnya nah, ada kecil. Nah, jawabannya, saya maksud mikro, kecil, besar, sedang, tidak ada. Nah, kan di sini ada centang warna hijau ya Ibu. Nah, ini maksudnya berarti ini dari jawaban yang benar. Oh, jawaban benar A. Bagaimana kita membuat jawaban yang benar? Nah, di sini ada kunci jawaban Bapak Ibu di bawah. Kita klik saja nanti kunci jawaban. Nanti pilih option mana yang jawabannya betul. Nanti otomatis di sini. Nah, sebelumnya. Nah, di sini ada poin 100 kan Bapak Ibu? Ada poin 100. Karena saya, ini kan hanya contoh ya Bapak Ibu. Sama nulis hanya satu soal. Karena satu soal, jadi saat siswa menjawab poinnya langsung 100. Seperti itu. Nah, untuk nanti misalnya poin maksimal 100, nanti Bapak Ibu membuat 10 soal, poin maksimalnya tiap satu soal ingin 10 atau 20, ini bisa diatur sama Bapak Ibu ya. Bisa diatur. Setelah selesai tinggal klik kirim. Sama Bapak Ibu tinggal klik kirim. Ya, Bapak Ibu tinggal klik kirim. Tinggal klik kirim. Setelah klik kirim, nanti hasil soal pertanyaannya akan masuk lagi ke halaman Google Classroom-nya, dan siswa bisa langsung mengisi. Nah, kemudian ternyata untuk Google Classroom, ya, untuk sekarang saya belum tahu tepatnya di hari apa, ternyata ada fitur tambahan untuk Google Classroom yang sekarang. Apakah karena sedang ada pandemi COVID-19 ini sekarang, atau selama ada COVID-19 ini sekarang, ada fitur tambahan ini, atau nanti, atau setelah pandemi ini selesai, ini fiturnya akan tetap diaktifkan oleh Google Classroom-nya. Saya belum tahu ya Bapak Ibu. Cuma waktu saya coba kemarin, ternyata fitur tambahannya ini, ada video meeting room. Seperti WebEx ini ya Bapak Ibu. Jadi siswa dan guru bisa tetap muka secara online di Google Classroom-nya menggunakan Google Meet. Kan kalau WebEx itu buatan dari Cisco ya Bapak Ibu. Nah, kalau Google Meet ini salah satu platform di bawah Google juga untuk video meeting. Bah, bagaimana cara mengaksesnya atau cara mengaktifkan meeting room-nya ini? Nah, di Google Classroom tadi, di halaman awal, di halaman home, di pojok kanan atas yang ada foto kita, itu ada lambang seperti gear ya Bu, atau gigi mesin atau settingan ya, settingannya. Nah, kita klik saja settingannya. Pak Denny. Iya, bagaimana Bu? Punten, waktu Bapak tinggal 7 menit lagi ya? Oh, sampai jam 3, sampai jam 3.15 Ibu. 15, oh Oh, 3.15 ya? maaf. Oh iya, Pak, nggak apa-apa. kan? Ya, dilanjutkan saja ya Bu ya.
Asik. Nah, seperti itu. Masuk ke setting, kemudian dilihat di bagian umum. Kemudian lihat di bawah, nah ada lambang seperti video recorder. Dan tulisan di sampingnya Meet. Nah, kemudian Bapak Ibu aktifkan saja. Ini sudah saya aktifkan ya Bapak Ibu. Nanti kalau belum diaktifkan tampilannya seperti ini. Seperti saklar. Tinggal ke kiri ke kanan, nah belum diaktifkan. Kemudian diaktifkan. Kemudian yang ada tulisan di bawahnya dapat dilihat oleh siswa. Nah, aktifkan saja. Kalau kita tidak aktifkan, nanti siswa saat mengakses link tersebut tetap tidak akan masuk ya. Kita aktifkan. Nah, mungkin itu fitur Suaranya. tambahannya ya, yang ternyata baru-baru ini dibuat oleh Google Classroom-nya. Nah, kalau link Google Meet sudah aktif, nah tadi kan saat awal kita membuat di bawah kode kelas kosong ya Bapak Ibu. Kosong. Nah, setelah kita buat link Google Meet-nya, nah di bawah jadi ada tambahan Ibu, ada tambahan tulisan link Meet. Nah, untuk video meeting dalam classroom ini. Nah, guru dan siswa dapat mengakses melalui apa? Melalui link ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ditambah. Nah, tadi saat kita memposting materi atau upload materi, nanti setiap siswa melalui emailnya atau saat membuka Classroom akan mendapat notifikasi seperti ini. Oh, Pak Denny sudah memposting sesuatu. Nah, nanti siswa akan melihat posting materi atau memposting tugas, nanti ada tulisannya di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, saat kita sudah membuat, sudah bisa, nah bagaimana kelasnya agar dapat diakses siswa? Masa isi kelasnya hanya pengajarnya saja ya Bapak Ibu, siswanya tidak bisa masuk. Nah, aksesnya nanti siswa tinggal mengakses ke link sini, ke classroom.google.com, ke classroom ini classroom.google.com. Mohon maaf Bu. Ada keponakan Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ke classroom.google.com. Kemudian setelah siswanya pun login ke emailnya masing-masing, kemudian klik lambang plus seperti kita membuat kelas ya Bapak Ibu di awal. Tapi dikliknya di gabung kelas. Kliknya di gabung kelas. Jangan dikliknya dibuat kelas. Nah, klik gabung kelas. Setelah siswa klik gabung kelas, nanti siswa harus memasukkan kode akses, Ibu, kode kelasnya. Nah, nanti kode kelas yang ada di halaman utama kita copy, kita kirim ke siswa. Nah, nanti siswa saat klik gabung kelas tinggal masukkan saja kode kelas yang kita buat. Nanti otomatis siswa akan masuk ke classroom yang telah kita buat. Nah, mungkin seperti itu penjelasan tentang teorinya. Gimana Bu Andi, masih ada waktu? Masih ada waktu Pak, sekitar 15 menit. 15 menit ya. Kita coba langsung saja ya Ibu dipraktekkan cara membuatnya ya Bapak Ibu. Ya boleh Pak. Ya. Sebentar. Saya buka juga. Mangga Pak, silakan dilanjutkan. Bentar. Menarik nih Bu. Kita coba ke Google-nya langsung. Nah, ini kita langsung aksesnya ke classroom.google.com ya Bapak Ibu. Ini share kontennya, ada terlihat Bu Hani, Bu Sari? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Ini ada 2 kelas ya Ibu. Ini saya di
email yang ini untuk percobaan ya. Ini ada Terlihat KKSKCD7. Pak, terlihat. Ya. Nah, ini ada contoh 2 kelas ya Ibu. Ini contoh yang pernah saya praktekkan. Nah, ini yang ada KKSKCD7 Jabar, ini kelas untuk lomba pembuatan alat yang Internet of Things, Bu. Nah, kita coba membuatnya. Kita klik lambang plus di sini Bapak Ibu. Plus di sini. Nah, setelah plus, join class or create class. Nah, kita kan akan membuat kelas. Nah, kita klik create class. Nah, karena saya pakai email yang biasa, nanti ada pilihan ya, Bu. Apakah mau pakai email G Suite for Education, atau enggak kita pakai email personal saja. Setelah itu continue. Nah, create class. Kemudian kita beri nama kelasnya apa. Seperti yang contoh tadi, misalnya saya ngajar di 10 audio video 1, kita buat 10 audio video 2. Section. Nah, di sectionnya mau di hari apa, jam keberapa, bisa kita tulis. Misalnya di Senin, hari Senin di jam ke-1 sampai jam ke-4 misalnya. Nah, mata pelajarannya apa? Kita bisa tulis contoh seperti yang tadi ya, Bu. Teknik pemrograman misalnya. Kemudian ruangannya di ruang mana? Kita di ruang D1.2. Setelah selesai, kita klik create. Nah, setelah create nanti muncul seperti ini ya, Ibu ya. Seperti ini tampilannya. Nah, kita kelasnya langsung saja yang kita aktifkan video meetingnya ya, Bapak Ibu. Video meetingnya kita aktifkan di pojok kanan atas, Bu. Di samping foto kita. Di setting. Nah, nanti di umum atau di general nanti ada. Oh, ternyata untuk video meeting, mohon maaf Bapak Ibu, untuk video meeting ternyata kalau kita menggunakan akun Google Education, ada fitur tambahan yaitu Google Meeting. Ternyata kalau pakai akun personal, ini tidak ada fiturnya Bapak Ibu ternyata. Fitur di sininya tidak ada. Kalau kita pakai fitur personal untuk Google Meeting. Untuk yang membuat meeting room. Nah, untuk kita upload tugas, kita dari halaman utama kita pindah ke classwork ke sini. Classwork, kemudian create atau buat. Nah, di sini ada pilihan. Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, atau menggunakan postnya. Menggunakan postingan yang sudah ada. Kita akan coba upload materi ya Bapak Ibu. Diklik material. Nah, judulnya apa? Misalnya materi 1. Deskripsinya tentang PowerPoint misalnya. Kemudian kita klik add di sini. Kita pakainya file yang ada di komputer kita, Bapak Ibu. Kita klik file. Nah, di sini kan kosong. Ada di recent, file yang pernah kita upload. Kalau di recent, kita pakai file baru. Kita cari file di komputer kita, Bapak Ibu. Nah, kita pakai file yang tadi. Kita pilih filenya, kemudian kita tunggu upload. Upload selesai, kita klik. Nah, kita tunggu.
Kita tunggu proses penguploadannya, Bapak Ibu. Nah, setelah upload selesai, akan ada file yang telah kita upload di bawah sini. Setelah selesai upload, kita bisa pilih kelas, bisa pilih siswa, mana. Nah, setelah itu kita post. Kita posting. Nah, nanti di halaman, di home sini, akan muncul pemberitahuan. Saya sudah post materi. Nah, nanti siswa bisa klik di sini untuk mendapat materi atau kita masuk ke classwork. Nah, nanti ada di sini, Bu. Nanti materi yang sudah diupload atau tugas yang sudah ada, nanti filenya akan berurutan ada di bawah sini. Akan berurutan di bawah sini. Nah, nanti kita bisa dilihat siswa kita ada berapa banyak di sini, kita bisa lihat di people. Nah, karena ini masih kosong ya Bapak Ibu, ini saya sebagai guru di sini. Nah, nanti siswa akan ada di bawah sini. Jumlahnya banyak di sini. Nah, kita bisa kirim kode kelasnya ke siswa, atau kita bisa invite siswanya langsung menggunakan email. Lewat email sini. Itu untuk invite siswa ya Bapak Ibu, yang bawah sini. Yang atas, kita untuk menginvite guru. Untuk menjadikan guru kan maksimal 20 guru ya, Ibu, 20 guru di tiap kelas. Nah, untuk membuat tugas, persis seperti tadi, kita klik quiz assignment atau tugas quiz. Nah, kita bisa tulis quiz 1, instruksinya. Nah, kita bisa add di sini, karena soalnya kita sudah buat, mungkin dalam PDF, atau belum buat. Nah, kalau belum buat, kita bisa mulai di blank quiz. Nah, untuk poin, kita bisa tulis maksimal berapa. Nah, untuk tanggalnya, bisa mulai, misalnya hari ini. Hari ini tanggal 21. Jam berapa? Misalnya jam Nah, maksimal sampai besok, misalnya ini kuisnya dikerjakan, atau bisa hari ini, tetap tanggal 20, tapi jam 4 sore. Nah, bisa. Nanti tinggal diatur saja, Bapak Ibu, untuk jam pengerjaannya. Nah, membuat soalnya, setelah kita klik blank quiz yang tadi, kita masuk ke Google Doc. Ibu masuk ke Google Doc. Bapak Ibu bisa mulai menulisnya di sini. Quiz 1. Mohon maaf, Bapak Ibu. Sebentar. Quiz 1. Kemudian soalnya misalnya kita ambil yang mudah ya Bapak Ibu, kita contoh saja. 1 tambah 1. Nah, option yang pertama jawabannya 2. Option yang kedua jawabannya 3. Ini 4. Ini 5. Nah, kita bisa pilih jawaban yang betulnya yang mana. Nah, yang ini. 2. Setelah itu kita klik send. Nah, Bu bisa kirim linknya. Ataupun di sini sudah otomatis masuk. Kalau selesai, klik done.
Nih, require. Nah, bisa ngirim satu-satu ke tiap email atau linknya dikirim, atau siswa mengakses saja di Google Classroom. Nanti tampilannya, nah kuisnya sudah ada di sini Bapak Ibu. Nanti siswa mengerjakannya tinggal klik saja link di sini. Ya, mungkin cukup sekian untuk prakteknya dari saya. Bu Hani, bagaimana? Sambil Bu Hani. ini Bu Hani, Iya, Pak. sambil saya Iya, mic-nya Bu Hani. dimatikan dulu sebentar ya Bapak Ibu, ada azan dulu. Iya. Ya, silakan. Bu Hani, sudah? Oh ya. Iya, Ibu Sari, ya, terdengar suara saya? Ada, Bu. Ya, Ada. baik Bapak Ibu, mari kita hentikan sejenak untuk sesi pemaparan oleh Pak Denny, karena sekarang sedang dikumandangkan azan. Ya. Nah. Dengarkan dulu aja, Bu. Ya, mangga Bu Hani dilanjutkan, mungkin cukup materinya mungkin cukup segitu pemaparan Baik, dari Pak. saya ya. Terima kasih sebelumnya Silakan untuk dilanjutkan. ya. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir pemaparan materinya tentang cara membuat Google Classroom. Mohon maaf jika pemaparannya terlalu cepat atau bagaimana, mungkin karena kita melihat waktunya juga ya Bapak Ibu, melihat waktunya hanya 60 menit. Dan mungkin jika ada waktu dan lain kesempatan kita bisa sharing bersama cara membuat Google Classroom.
Mungkin terima kasih untuk Bu Sari yang telah membantu sebagai host dan Bu Hani yang sebagai moderator. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi waktu dan tempatnya ke moderator. Persilahkan. Baik. Ya, silakan. Sebentar ya Bapak Ibu, di sini masih dikumandangkan azan. Alhamdulillah untuk sesi kelima pemateri oleh Pak Denny Alfiansyah dengan materi cara membuat Google Classroom untuk pembelajaran. Materinya ini sangat menarik ya Bapak, bagi siswa-siswi kita yang saat ini sekarang telah Bu Hani. Iya, saya ambil alih. Bu Hani. Bu Hani kayaknya kesulitan lagi. Bu Hani. Ya, terima kasih banyak Pak Denny atas ilmunya juga nih. Saya langsung praktek. Oh, Bu Hani ada Bu Hani? Bu Hani. Keputus-putus Bu Hani. Sepertinya Bu. Iya. Keputus-putus ya. Bagaimana Bu? Mungkin sesi ini sampai 15. Ya. 15 ya. 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 Ya Bu Hani, saya ambil alih saja. Halo Bu Hani. Bu Hani masih kesulitan. Saya ambil alih aja ya Pak Denny ya. Terima kasih banyak atas paparannya. Halo Bu Hani. Halo Ibu, sudah terdengar? Ya sudah. Ya silakan Bu Hani. Mohon maaf di sini jaringannya sedang tidak stabil. Ya silakan. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk pemaparan hari ini. Sangat menarik bagi saya. Kebetulan saya juga di sekolah dan sekarang sedang menghadapi PJJ ya Bapak Ibu. Betul. Google Classroom ini sangat berguna untuk PJJ ya, untuk digunakan saat ini. Terima kasih untuk Ibu instruktur, Ibu Ajeng Kania yang sudah hadir dari sesi kedua. Mohon maaf, ini jaringannya tidak stabil Bu dari saya. Saya kembalikan acara ke Ibu Sari. Iya, terima kasih sekali buat Bu Hani sama Pak Denny yang sudah memaparkan ilmunya. Mudah-mudahan saya yang notabene dari TK mah nggak pakai Google Classroom ya. Betul. Ya, tapi saya bisalah sedikitnya untuk berbagi karena salah satunya saya juga membagikan form kepada orang tua murid untuk laporan PJJ juga, tapi yang isinya orang tua murid bukan muridnya. Ya, mungkin itu saja sesi kelima ini dari kami. Kekurangannya mohon maaf sekali ya Pak Denny ya sama Bu Hani. Iya, kita bacakan. Kita bacakan sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi kelima ini cukup sekian. Kita sambung lagi nanti jam 3.45 ya. Betul. Kita break. Iya.
Ya, kita break dulu, kita sholat dulu. Mungkin itu aja Bu Ajeng. Terima kasih. Nanti ditunggu saya akan menjadi terima kasih sekali Bu Ajeng. Terima kasih partisipan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Terima kasih Kak Dea.